Halo guys, selamat datang ke dalam vlog kami. Kami berasal dari jurusan Finance and Investment Program Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan kami di sini diberikan kesempatan oleh Bu Nani sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah perbankan untuk membagikan dan men-sharingkan mengenai revolusi perbankan, dan kami memilih Bank BNI sebagai bank pilihan kami. Di mana Bank BNI nanti ini bagaimana sih caranya untuk tetap bisa survive di dalam revolusi perbankan ini. Sebelumnya yuk mari kita perkenalkan, nama saya Krisantan Wijaya dan ada rekan saya yaitu Tasyali, Febel Florencia, dan juga Rainaldi Leroy. Di sini kami akan membantu kalian semua untuk menjelaskan mengenai Bank BNI dan juga revolusi perbankan di Indonesia ini. Yuk kita bahas yang pertama. Kita akan membahas mengenai revolusi bank dan sejarahnya. Revolusi bank diawali dengan 1.0 atau revolusi bank pada zaman kita menyebutnya sebagai Paleo Bank, di mana bank didirikan di Indonesia pertama kali pada 5 Juli tahun 46. Disitulah Bank BNI yang ditunjuk sebagai bank sentral dan juga bank umum. Nah, tugas dari bank itu sendiri yang diatur dalam undang-undang yaitu sebagai menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang kedua, bank memasuki revolusi 2.0 atau yang kita sebut dengan mesobank, di mana bank ini sudah mulai untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Kantor cabang sudah mulai dikurangi pada masa revolusi ini. Disinilah ATM mulai didirikan oleh beberapa bank, atau bahkan sudah semua bank menggunakan ATM di beberapa daerah, atau mungkin juga di beberapa pusat perbelanjaan dan sebagainya. Yang ketiga, bank memasuki revolusi 3.0 atau yang disebut dengan neobank. Selain bank meluncurkan ATM, bank juga memberikan beberapa fitur layanan seperti mobile banking. Disinilah atau pada revolusi ini mobile banking diciptakan, dan disinilah bank mulai menunjukkan dirinya sebagai bank yang sesungguhnya yang berguna bagi generasi milenial ataupun generasi Z. Nah, lalu bagaimana untuk revolusi 4.0 ini? Revolusi 4.0 merupakan tantangan yang besar bagi semua industri perbankan di Indonesia. Karena kenapa? Karena semua orang sudah dituntut untuk memiliki atau sudah tidak secara langsung mereka membutuhkan bank di mana-mana. Seperti kita membayar kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan mobile banking, ataupun semua virtual kegiatan yang dilakukan secara virtual, atau kita bisa mengakses semua kebutuhan yang berhubungan dengan perbankan melalui virtual. Nah, disinilah peran sebagai bank, yaitu revolusi bank digital. Kita sudah dituntut untuk membutuhkan bank kemanapun kita berada dan dimanapun kita berada. Jadi, bagaimana untuk kalian? Jangan sampai kita mau dipermainkan oleh revolusi ini, tapi kita harus bijak menggunakannya. So, intinya adalah revolusi 4.0 ini kita semua dituntut untuk membutuhkan bank secara sistem, bukan secara fisik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai layanan digital apa saja yang ditawarkan Bank BNI dan apa saja kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama adalah BNI Internet Banking yang hadir dengan fitur-fitur yang semakin lengkap untuk meningkatkan layanan serta memenuhi kebutuhan nasabah. Beberapa kelebihan yang bisa didapatkan dari BNI Internet Banking adalah dapat diakses di mana saja dan kapan saja sepanjang terdaftar dan gadget terhubung online. Kemudian dapat melakukan banyak transaksi seperti transfer terjadwal dan berulang, transfer sesama dan antar bank, isi ulang pulsa dan voucher listrik, membayar belanja, serta melunasi tagihan kartu kredit dengan limit 1 hari adalah 1 miliar. Mutasi juga dapat dilihat hingga 6 bulan terakhir. Kemudian, dengan BNI Internet Banking dapat membuka, memperbaharui, atau merubah rekening BNI, yaitu rekening Taplus, Tapenas, dan Deposito. Bisa memblokir kartu debit jika diperlukan, gratis biaya administrasi, dan keamanan yang terjamin karena membutuhkan 3 otoritas ketika login, yaitu user ID, password, dan CAPTCHA. Tapi dari semua kelebihan tersebut terdapat kekurangan, yaitu BNI Internet Banking membutuhkan smartphone, tablet, atau laptop, biaya komunikasi atau internet, dapat maintenance, gangguan, dan jaringan yang tidak merata.
tidak bisa melakukan tarik tunai, dan tidak semua rekening bisa menggunakan BNI Internet Banking. Terdapat risiko penggunaan jika nasabah ceroboh seperti phishing, yaitu jebakan dari penjahat cyber dengan cara mengirim pesan palsu penting, seperti isinya meminta untuk membagikan informasi personal yang sensitif seperti user ID dan password. Yang kedua adalah BNI Mobile Banking. Ya, aplikasi ini pasti cukup ramah dan kita ketahui. BNI M-Banking adalah fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi langsung melalui smartphone. Beberapa kelebihan yang ditawarkan adalah cepat dan gampang digunakan, karena hanya perlu login menggunakan user ID dan MPIN. Aplikasi sangat terjamin keamanannya. Kemudian gratis biaya administrasi jika bertransaksi dan bisa digunakan di luar negeri. Tetapi BNI Mobile Banking membutuhkan jaringan internet. Selain itu, karena keamanan yang terjamin, aplikasi ini memiliki kekurangan, yaitu satu akun satu device, di mana jika mengganti nomor, maka harus registrasi ulang di ATM atau di kantor cabang. Dan jika ganti HP, maka harus melakukan aktivasi ulang, tetapi hal ini bisa dilakukan di rumah saja. Nah, beberapa tadi adalah ulasan singkat mengenai layanan digital Bank BNI. Nah, udah pada dengar produk keuangan digital dari Bank BNI kan? Jika dibandingkan dengan fintech, bank lebih memiliki keunggulan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya, Bank BNI telah meluncurkan mesin Smart Kiosk atau layanan pembukaan rekening melalui mesin yang bernama BNI Sonic. Melalui layanan ini, nasabah dapat membuka rekening secara digital dengan waktu hanya 3 menit. Bank BNI juga mengembangkan layanan cash management melalui BNI Direct serta Financial Supply Chain Management yang sama-sama dapat digunakan untuk melayani nasabah perusahaan, bisnis, fintech maupun e-commerce. Gimana teman-teman? Pembahasan seputar perbankan menarik bukan? Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana sejarah perbankan yang ada di Indonesia, mulai dari perbankan 1.0 sampai sekarang 4.0. Kita juga sudah mendengar bagaimana salah satu bank di Indonesia, yaitu Bank BNI, melakukan transformasi digital melalui aplikasi mobile bankingnya. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Setelah mendengarkan informasi tadi, menurut teman-teman, apakah peran bank di Indonesia dapat digantikan oleh financial technology? Nah, kalau menurut kami, peran perbankan tentu pentingnya, jadi tidak dapat digantikan oleh fintech. Sebagai contoh nih, lembaga fintech membatasi kemampuan dalam menampung dana masyarakat. Jadi gini, misalnya OVO hanya menampung maksimal 10 juta per akun. Sementara jika dibandingkan dengan bank tidak memiliki batasan untuk nasabah menaruh dana di bank. Nah, yang kedua adalah dari aspek pinjaman. Nah, kalau untuk fintech, dia masih sebatas mendanai pinjaman untuk pembelian seperti kulkas, televisi. Nah, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk kredit yang jumlahnya banyak, yang dibutuhkan banyak, miliaran bahkan, itu tentu tidak dapat dipenuhi oleh financial teknologi ini, tidak dapat dipenuhi oleh peer-to-peer lending. Nah, jadi peran perbankan tidak dapat digantikan oleh fintech tentunya. Nah, sebelum menutup video ini, mari kita saksikan video layanan digital dari Bank BNI. Tahu nggak? Sekarang buka tabungan cukup dengan selfie. Langsung aktif untuk transaksi dengan BNI Mobile Banking. Semua nggak pakai nanti. Terus ambil uang tunainya gimana? Bisa langsung tarik tunai tanpa kartu di ATM BNI. Semakin happy, bisa bayar tagihan rutin. Waktunya pergi hangout, e-wallet diisi dulu. Kalau bayar di merchant, cukup scan kris. Punya adik yang jauh di luar negeri? Buat dia tenang studi, kirim uang langsung dari sini. Kiriman uang ke luar negeri makin easy, nggak pakai nanti. Nah, untuk mama sayang, kirim surprise pakai di kado, langsung sampai, nggak pakai nanti. Ada kartunya lagi. Cukup satu aplikasi, download mobile banking BNI.